Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha Elmi dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Saya akan mempresentasikan hasil kerja laporan saya yang berjudul pembuatan larutan. Oke, langsung saja. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Nah, pada latar belakang ini kita dapat mengambil definisi dari kimia dan larutan, kemudian kaitkan pada percobaan praktikumnya, yaitu pembuatan larutan. Seperti yang saya tuliskan pada latar belakang ini adalah, ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan kimia tersebut. Kimia secara khusus dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu kimia analisis, kimia organik, kimia anorganik, kimia fisik, dan biokimia. Reaksi kimia biasanya berlangsung antara dua campuran zat, bukannya antara zat murni. Banyak reaksi kimia yang dikenal baik di dalam laboratorium atau di industri terjadi di dalam larutan, baik sebagai molekul, atom maupun ion yang komposisinya dapat bervariasi. Larutan dapat berupa gas, cairan, atau padatan. Dalam larutan terdapat komponen yang dikenal sebagai zat terlarut dan zat pelarut. Komponen yang terdapat dalam jumlah besar disebut pelarut atau solvent, sedangkan komponen yang jumlah sedikit disebut zat terlarut atau solut. Konsentrasi adalah kualitas relatif suatu zat tertentu di dalam larutan. Konsentrasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan cepat atau lambatnya reaksi berlangsung. Konsentrasi larutan menyatakan banyaknya zat terlarut yang terdapat dalam suatu pelarut atau larutan. Larutan yang mengandung sebagian besar solut relatif terdapat pelarut. Berarti, larutan tersebut konsentrasinya tinggi atau pekat. Sebaliknya, bila mengandung sejumlah kecil solut, maka konsentrasinya rendah atau encer. Dalam pembuatan larutan dengan konsentrasi tertentu sering dihasilkan konsentrasi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Seperti dalam pembuatan teh, jika gulanya terlalu banyak, maka tehnya tidak akan terasa manis. Begitu juga sebaliknya, jika airnya terlalu banyak, sementara gulanya sedikit, rasanya pasti tidak enak. Maka dari itu dibutuhkan takaran yang tepat antara pelarut dan zat pelarut agar diperoleh larutan yang bagus. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan percobaan dengan judul pembuatan larutan ini, dengan tujuan agar praktikum dapat membuat larutan dengan konsentrasi tertentu, dapat mengejarkan larutan dan menentukan konsentrasi larutan yang telah dibuat. Dengan demikian, praktikum tidak hanya tahu teori, tetapi juga dapat membuktikannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pada percobaan ini adalah: 1. Bagaimana cara membuat larutan dari bahan padat. 2. Bagaimana cara membuat larutan dari bahan cairan. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah bata pengaduk 1 buah, botol larutan 2 buah, corong 1 buah, gelas kimia 100 ml 2 buah, labu ukur 2 buah, neraca digital 1 buah, pipet gondok 1 buah, pipet tetes 1 buah. Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah Aquades, CuSO4, dan NaCl. Cara pembuatan larutan dari bahan padatan NaCl pasti melewati beberapa tahapan. Dari tahapan-tahapan tersebut dapat diperoleh suatu larutan NaCl yang homogen, di mana larutan tersebut dilakukan dengan cara melarutkan NaCl sebanyak 0,6 gram menggunakan Aquades sebanyak kurang lebih 20 ml, dan dimasukkan ke dalam labu ukur menggunakan corong. Kemudian labu ukur tersebut diaduk secara bolak-balik sebanyak 10 kali. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan NaCl adalah larutan homogen. Cara pembuatan larutan dari bahan cair CuSO4 pasti melewati beberapa tahapan. Dari tahapan-tahapan tersebut dapat diperoleh suatu larutan CuSO4 yang homogen, di mana larutan tersebut dilakukan dengan cara menghisap larutan
CuSO4 1 molar menggunakan pipet gondok dan memasukkan ke dalam labu ukur dan diaduk bolak-balik sebanyak 10 kali. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan CuSO4 adalah larutan yang homogen. Adapun sumber referensi yang saya ambil dalam laporan ini adalah Bakhtiar 2019, Diktat Petunjuk Praktikum Farmasi Universitas Brawijaya, Chang Raymond 2004, Kimia Dasar Jilid 2, Jakarta Erlangga, Petrucci dan kawan-kawan 2008, Kimia Dasar Jakarta Erlangga, Kadafimu 2020, Larutan Asam dan Basa Makassar Lab Kimia, Sukarjo 2013, Kimia Fisika Jakarta Rineka Cipta, Yasid Estin 2005, Kimia Fisika untuk Paramedis Gresik Andi.